Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan saya. Mungkin baru kenal atau belum? Ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Henry Dwi Sasono. Mungkin ada yang kenal dari kalian peserta Dian Penru 2020? Satu adalah ya. Saya dari Munjungan. Mungkin ada yang pernah main ke Munjungan. Kalau belum, silakan. Kapan-kapan bisa main ke Munjungan. Ya, bisa. Nanti di sini saya diberi materi saya yaitu tentang produktif di masa pandemi. Mungkin dari sebelum terlanjutkan ke materi saya, semuanya masih sehat semua? Coba acungkan tangan, lambaikan tangan atau acungkan tangan bagi yang masih semangat. Ya, terima kasih. Kesehatannya semoga saja adik-adik peserta Dian Penru diberi kesehatan, diberi kenyamanan dalam berkegiatan ini. Mari kita syukuri kesehatan yang kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu lagi di Dian Penru di hari yang sekarang ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya juga akan membahas nanti mengulang tentang apa itu produktif di masa pandemi. Mungkin dari kalian semua ada yang jadi ketua DEGA. Coba yang jadi ketua DEGA angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, ya. Bagus. Ada beberapa yang sudah menjadi ketua DEGA. Yang lainnya ada yang menjadi anggota DEGA. Mungkin ada jadi pengurus DEGA, sekretaris, wakil, bendahara. Ya. Ya. Bagus. Jadi di sini mayoritas yang ikut di Dian Penru kebanyakan menjadi anggota DEGA di pangkalannya masing-masing. Mungkin dari DEGA di pangkal kalian punya program. Tahun 2019 pasti punya program. Apa yang dikerjakan sampai nanti akhir masa bakti DEGA kalian. Ya kan? Nah, program kalian sudah berjalan berapa persen? Ada yang 50%, ada yang 75%, ya. Ada yang 25%, ya. Masih banyak yang masih belum 100%. Kenapa? Di semester 2 kita terbentur dengan adanya virus corona atau COVID-19. Mungkin adik-adik tidak mengetahui, kami juga tidak mengetahui ada virus seperti ini. Tapi virus ini bukan penghalang bagi kita untuk berhenti beraktivitas, ya kan? Terus berkreasi dalam pramuka. Seperti juga dengan program dari Kuarcap Kabupaten Trenggalek. Juga punya program yang sudah disusun selama setahun ke depan. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Program itu sudah disusun rapi. Nah, karena ada COVID, Dian Penru hari ini, Dian Penru di tahun ini, itu Dian Penru spesial. Karena Dian Penru yang biasanya dikerjakan langsung berkumpul dengan teman-teman. Jadi Dian Penru tahun ini ada Dian Penru menggunakan daring atau online. Nah, ini Dian Penru. Itu juga sebagai reproduktif
Kuarcap Trenggalek untuk menghidupkan pramuka di masa pandemi. Jadi tidak vakum. Ya, jadi ini ide kreatif dari teman-teman Kuarcap untuk tetap menjalankan pramuka sebagaimana seperti biasa, tidak adanya COVID. Seperti kalian juga itu yang biasanya mengagendakan kegiatan-kegiatan karena ada COVID-nya bukan dihilangkan tapi tertunda. Nah, Dian Penru di Kabupaten Trenggalek ini juga melaksanakan Dian Penru online, yaitu kalian nanti akan menjalankan itu selama beberapa hari ke depan. Tapi tidak usah pesimis, yang penting kita diberi kesehatan, mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan lancar. Ya, kalau ini ada hikmahnya. Sebuah karya dari sebuah manusia itu adalah kalian akan memetik hasilnya nanti. Jadi sekarang kalian tuh harus mencari atau menanam. Nanti akan mengunduh hasilnya nanti di kemudian hari. Nah, jadi produktif dalam arti seperti yang hashtag di Twitter atau di media sosial ya. Hashtagnya kan work from home atau belajar dari rumah. Nanti untuk tidak mengurangi produktif dari Kuarcap Trenggalek juga mengadakan, yaitu tentang Dian Penru secara online. Nanti kita akan berjauhan seperti ini tapi merasa dekat karena juga himbauan dari pemerintah yaitu physical distancing atau menjaga jarak. Juga kita tuh mematuhi anjuran dari pemerintah yaitu tidak berkerumun, tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kita juga yaitu kita tetap jalankan tapi tanpa mengurangi materi kepramukaan kita. Bagi seorang pramuka kita harus kreatif. Dan di masa pandemi kita harus tetap produktif. Jadi biasanya kalian kan aktif. Biasanya di bulan-bulan ini biasanya kan untuk Dega itu sibuk-sibuknya. Ya enggak? Iya. Ada kegiatan mungkin alih golongan untuk maba. Pelantikan Dega, misalnya pelantikan ramu, rakit atau terap. Ya kan agenda kalian kan mungkin bulan-bulan Juni ini sangat padat sekali. Bahkan sampai bulan Juli ini sangat padat. Tapi dikarenakan ada virus corona ya kita nggak apa-apa. Itu sebuah tantangan kita untuk tetap berproduktif, berkreatif dalam kita melaksanakan kegiatan kepramukaan ini. Nah, Kuarcap Trenggalek juga tidak mau kalah juga. Jadi daring ini kita laksanakan tetap berjalannya kegiatan Kuarcap meskipun ada COVID. Yaitu tentang Dian Penru sudah diagendakan jauh-jauh hari. Pada tuh hari kita ada COVID tetap berjalan yaitu Dian Penru 2020 secara online. Begitu juga kita di sini materi kita sama yaitu materi tentang apa itu produktif di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, produktif itu sendiri juga kegiatan kita untuk mengisi waktu luang. Mungkin kalian juga biasanya bertemu dengan teman-temannya, biasanya berkumpul bermain yel, berkumpul bermain LKBP atau musyawarah. Itu kegiatan pramuka itu memang identik dengan kegiatan yang bertemu atau fisik. Karena pandemi kita berjauh-jauhan, tapi kita zaman milenial, kita menggunakan video call, ya kan? Kita bisa melakukan Google Classroom, Zoom, ya, WhatsApp, itu bisa kita gunakan. Tapi itu semuanya kalau kita orang Indonesia merasa, kok aneh seperti ini, kita tidak bisa bertemu dengan teman. Ada orang satu identik dengan jiwa-jiwa yang sosial, bertemu. Nah, ini tidak apa-apa. Dian Penru di sini juga tidak mengurangi semua kegiatan kita, tidak mengurangi sebuah kreativitas seorang pramuka. Kuarcap Trenggalek juga mempunyai wadah untuk menampung produktivitas kalian semuanya untuk tetap berpramuka tanpa
mengganggu kegiatan yang lainnya. Di sini Dian Penru 2020 adalah Dian Penru yang dilaksanakan secara online. Kalian bisa belajar di rumah, kami di sini, nanti bisa terus berkesinambungan karena program ini sudah tersusun lama. Gak apa kan? Masih semangat kan? Tetap semangat? Tetap semangat. Kalau gitu masih ingat jargon kita? Dian Penru konsep tenggat tahun 2020 adalah Garuda. Goal, aktif, religius, unggul, disiplin, amazing. Bisa? Sekali lagi. Dian Penru 2020 konsep tenggalek Garuda. Goal, aktif, religius, unggul, disiplin, amazing. Sama-sama ya. Dian Penru 2020 konsep tenggalek Garuda. Hebat, bagus sekali. Ya, nanti di sini saya nanti akan memberikan sebuah gambaran atau sebuah rangkuman tentang apa yang kita lakukan sebagai seorang pramuka menjadi produktif di tengah pandemi. Apa yang kita lakukan? Jadi tidak vakum, ya. Itu. Yang pertama yaitu tentang percayalah bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kita harus yakin. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa pandemi akan segera berakhir. Kalau kita positif, berpikir positif thinking dalam diri kita, pandemi akan segera berakhir, maka insya Allah tubuh kita akan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Jadi itu, kita harus positif, harus kita yakin bahwa pandemi akan segera berakhir supaya kita tetap bisa berkumpul dengan teman-teman kita lagi, kita dapat berkumpul ke pramuka lagi. Jadi itu kita harus percaya dan yakin. Maka kalau kita punya keyakinan pada tubuh kita bahwa pandemi akan segera berakhir, maka imun tubuh kita juga akan tumbuh menyerang penyakit yang kita masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang pertama adalah percaya bahwa pandemi virus corona akan segera berakhir. Itu yang harus yakin dari dalam hati kita sendiri. Yang kedua yaitu tentang ini yang sering kita gunakan, yang sering kita lakukan, tidak di masa pandemi maupun di masa pandemi ini, mungkin di masa pandemi ini lebih sering, yaitu yang kedua adalah membaca. Ya kan? Jadi membaca itu adalah kegiatan untuk mengisi waktu luang yang sangat-sangat efisien, efektif. Itu membaca. Apalagi jargon kita adalah harus unggul. Di dalam hashtag-hashtag di Instagram juga terdapat adalah belajar dari rumah. Maka di rumah itu yang paling sering kita gunakan adalah membaca. Membaca apa? Ya yang utama seorang pramuka adalah membaca tentang buku-buku ensiklopedia pramuka atau kepramukaan. Bisa membaca biografinya Baden Powell, biografinya Hamengkubuwono, bisa membaca membaca Morse, materi-materi di buku Scott itu yang tebal-tebal itu kamu baca lagi, mengulang. Jadi kita membaca itu sangat mudah, sangat simpel yang bisa kita gunakan. Memang siang hari kita bengung-bengung, kita harus membaca dan itu mereview lagi materi-materi yang sudah diberikan dulu-dulu sebelum ada pandemi. Jadi membaca itu sangat membantu sekali. Jadi membaca. Ya nanti juga kita membaca selain buku ensiklopedia, membaca materi, kita juga tidak membaca dari buku yang ada, tapi kita juga memiliki sebuah HP, ya kan? Android pasti HP kalian. Otomatis kita membacanya dari internet. Bisa cari-cari di internet materi apa yang mungkin ada. Mungkin ada materi tentang penyeberangan kering, materi tentang bagaimana menjadi seorang pramuka Garuda, penggalang yang baik. Itu kalian baca materi tentang penggalang. Jadi membaca tidak harus di buku, tapi juga dari internet. Zaman-zaman milenial kan. Yang ketiga, yaitu materi kita adalah menulis. Ya,
menulis. Jadi menulis itu adalah hal yang sering kita lakukan dan itu untuk mereview kembali apa yang kita sudah baca. Misalnya kalian membaca buku dari buku Scott, dari buku kepramukaan, dari buku ensiklopedia, dari membaca Morse, membaca sandi-sandi. Jadi untuk melatih menulis, nanti akan selain menulis itu melatih keterampilan menulis juga akan menambah wawasan kalian. Nanti lebih menancap di pikiran kalian. Nanti menulis, ditulis apa materi yang sudah kalian baca. Begitu juga dengan materi yang sekarang kita pelajari hari ini, yaitu tentang produktif di masa pandemi. Kalian harus selain nanti kita mendengarkan saya dari sini, kalian bisa menulis. Jadi menulis lagi. Seperti dari buku-buku yang lain, literasi yang lain. Kalian sudah membaca. Kalian pasti di sini akan tersimpan banyak unek-unek atau pemikiran telah membaca. Pasti ada sebuah pemikiran ada di pikiran kita itu banyak sekali, penuh. Itu bisa kamu tuangkan di dalam tulisan. Seperti Socrates. Satu menulis sebuah literasi banyak. Tapi dia adalah yang mengeluarkan buku Socrates adalah Plato. Untuk makan. Jadi menulis itu adalah sebuah karya produktivitas manusia yang abadi. Mungkin abadi karena apa? Dia tidak akan hilang. Dan dia akan tertata rapi di buku itu. Kamu bisa menulisnya di buku atau di notebook kalian. Ya. Berarti akan terkenang terus. Pada kalian lupa, buka buku catatannya, insya Allah akan kembali mengetahuinya. Itu yang untuk menulis. Jadi menulis itu sangat bagus, ya. Apalagi di masa pandemi ini, menulis apa yang kita tulis banyak sekali. Kan bisa menulis yel, ya kan? Menulis lagi Morse kita tulis lagi, siapa tahu lupa kita gunakan lagi Morse, tulis lagi Morse. Menulis lagi biografi dari kepramukaan di Indonesia. Nah, itu menulis. Memang kalau kita mengacu pada produktif itu adalah membuat suatu karya yang abadi. Nanti menulis juga satu karya yang abadi kan apa? Menulis itu tidak akan hilang. Bahkan nanti akan dibaca oleh teman-teman kamu yang lainnya. Dari tulisan itu kamu bisa nanti pada waktu pandemi ini hilang, bisa dituangkan di kegiatan yang ketemu dengan teman lain. Kemarin belajar ini bisa digunakan. Itu dalam menulis. Kamu bisa menulis yel banyak sekali. Nanti pada waktu berkumpul dengan teman-temannya, aku punya yel seperti ini, bagus apa tidak? Itu. Lalu kalian juga bisa untuk menulis. Sekarang bisa. Mari dikeluarkan buku tulisnya. Ya, kita akan menulis satu yel. Meskipun di sini saya bukan penyanyi, suara saya itu jelek. Ya memang saya yakin dengan suara saya sendiri. Saya itu suaranya ya rada serak bagus, enak. Iwan Fals bagus, suaranya serak basah. Saya itu jelek, tapi ya enggak apa-apa lah. Mari kita tulis untuk menyemangati kita hari ini, yaitu tentang yel di materi saya, yaitu produktif di masa pandemi. Bila ambilkan pulpen, buku, silakan tulis. Judulnya adalah produktif di masa pandemi. Ya, dan tulis siap. Ya, mari kita tulis. Bait pertama, kita harus bangkit di masa pandemi. Tulis ya. Ulang lagi, kita harus bangkit di masa pandemi. Bait yang kedua, kita harus aktif dan produktif bersama Pramuka. Nah, lagi ya, kita harus aktif dan produktif bersama Pramuka. Bait yang ketiga, kita harus tangguh mengikuti Dian Pinru. Sudah itu semuanya? Kalau saya tulis, kita nyanyikan. Ya. Kita harus bangkit di masa pandemi.
Kita harus aktif, kita harus aktif, kita harus aktif dan produktif bersama Pramuka. Kita harus tangguh, kita harus tangguh, kita harus tangguh mengikuti Dian Pinru. Saya sekali lagi ya, yuk. Kita harus bangkit, kita harus bangkit, kita harus bangkit di masa pandemi. Kita harus aktif, kita harus aktif, kita harus aktif dan produktif bersama Pramuka. Kita harus tangguh, kita harus tangguh, kita harus tangguh mengikuti Dian Pinru. Sekarang saya yang nepui, kalian yang bernyanyi bersama-sama semuanya. Awas kalau nggak ada yang nyanyi ya. Mari kita hebohkan, kita meriahkan. Ya, 1, 2, 3. Ya, bagus yang sebelah sana bagus, masih ada dua ya, ada 2 atau 3 itu yang kurang semangat ya. Sekali lagi yang semangat, yang heboh, merefresh lagi. Masa kita sudah beberapa hari ingin ikuti Dian Pinru 2020 kok tatip loyo ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita harus ya, bagus sekali. Sekarang tak pasti tampil jagon. Dian Pinru 2020 Garuda. Kurang kompak. Bersama lagi ya. Lagi. Dian Pinru 2020 Kacap Trenggalek Garuda. Bagus. Ya. Itu ada sebuah menulis. Menulis itu sesuatu yang sangat berguna. Ya, tadi sudah ada 3, yaitu percaya dan yakin bahwa pandemi akan segera berakhir. Yang kedua adalah membaca untuk mengisi masa-masa pandemi ini supaya kita tetap produktif. Yang ketiga adalah yang sering kita gunakan dalam mengisi waktu pandemi adalah menulis. Ya, menulis. Menulis tidak lepas dari sebuah karya yang kita lakukan setelah banyak membaca. Membaca kan banyak. Ya, membaca itu menambah wawasan, menambah kosakata kita dalam membaca. Nah, itu banyak sekali tersimpan di pikiran kita, ya kan? Jadi menulis adalah untuk mencurahkan semua yang ada di pikiran kita. Ini seorang Pramuka harus menulis materi-materi yang sudah diberikan, kita tulis. Yang kita sudah baca, banyak lagi membaca literatur atau dari buku-buku banyak, kita tulis. Sambil mengisi waktu, kita tulis apa yang unek-unek kita. Begitu juga dengan materi kita selama ini kan, dari kemarin sampai sekarang di Dian Pinru 2020 kita mendengarkan, kita tulis. Ya, kita tulis di buku. Nanti setelah selesai menulis materi-materi yang kita sudah sampaikan tadi, yang kemarin-kemarin banyak, kita sampaikan kepada adik-adik kita atau teman-teman kita DK yang tidak ikut di Dian Pinru. Karena tidak semuanya ikut Dian Pinru. Karena Dian Pinru ini adalah tidak semua ikut. Maka yang tidak ikut itu kita beri materi yang kita sudah kasihkan. Kalau kalian pendam saja kan nanti kamu sendiri yang bisa. Pada waktu nanti pandemi hilang, materi yang diberikan di Dian Pinru, kamu sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Ya. Dari tulisan itu tadi, jadi tulis. Materi saya juga kalian tulis. Jadi itu sebuah karya itu yang abadi adalah menulis. Ya, menulis. Seperti Socrates katakan, itu menulis
itu sesuatu yang abadi. Meskipun Sokrates itu menulis buku yang menerangkan adalah siapa? Iya, muridnya, yaitu namanya Plato. Jadi kamu juga penulis itu punya karya yang abadi di dalam menulis itu. Kamu punya catatan. Kamu catat di notebook maupun catatan di buku pribadi kamu. Buku pramuka kamu. Tulis. Apa tulis? Misalnya program. Kalian sebagai ketua DEGA ya kan? Punya program kan? Tulis. Untuk tahun ini ada mungkin MOS yang sering digunakan oleh DEGA itu adalah MOS. Masa orientasi siswa biasanya. Yang terakhir di MOS itu pasti apa? Pasti penutupannya dengan persami. Nah, persami siapa yang melaksanakan? Adalah DEGA. Kalau MOS-nya atau OSIS, terakhir untuk persami adalah DEGA. Lah, DEGA itu harus kreatif di situ. Kita tulis materi apa yang kita mau nanti di penutupan. Materi apa yang dibuat untuk acara persami. Tulis. Mau bisa nulis nanti disampaikan setelah selesai COVID atau kegiatan pada waktu kita kumpul. Tulis. Juga nanti yang seksi, misalnya seksi penutupan Api Unggun, itu biasanya kan punya tema-tema tertentu kan? Ya enggak? Punya tema kan? Pada waktu penutupan, Api Unggunnya temanya ini. Nah, seperti yang kemarin yang ikut jam cap, kamu pasti tahu. Penutupan jam cap ditutup dengan Api Unggun. Dengan bahasa Jawa oleh Kak Maksum Ismail. Kak Maksum itu adalah menutup penutupan jam cap dengan bahasa Jawa. Kreatif, itu bisa diadopsi. Bagaimana Pak? Ditulis dulu. Dari awal sampai akhir. Lalu kita bacakan pada waktu penutupan di persami atau di pelantikan. Ya gunakan itu ide-ide kreatif itu kita tulis. Pada waktu masa pandemi ini di rumah, unek-unek kita tulis. Begitu juga dengan kalian bisa dari membaca literatur. Kalian membaca literatur banyak. Ya menulis. Misalnya kamu menulis membuat suatu karya sandi. Sandi apa yang kamu buat? Ya kita membuat sandi itu bebas. Misalnya kalian membuat sandi Limas A sampai Z. Apa yang beda di sandi Limas itu? Kamu tulis semua sekarang. Membuat sandi, kalau rumput sudah biasa. Sandi pohon. Nah, itu kamu buat. Itu sebuah karya. Sebuah karya yang abadi yang mungkin teman lainnya juga tidak punya. Ya. Itu sebuah karya menulis. Ya, jangan capek-capek menulis. Kemudian kan hal yang utama dalam sebuah manusia itu selain membaca, menghafal, menulis. Dan menulis itu adalah karya yang abadi. Buku itu karya yang abadi. Nah, sekarang saya juga punya email yang bisa kalian tulis. Silakan ngambil buku-buku tulisnya untuk menulis email kami. Ya, yang keempat, jadi selain yakin, baca, produktif dalam masa pandemi itu adalah yang keempat, pramuka itu harus bisa survive. Memang digalakkan setiap jam 10 pagi kita harus berjemur di bawah terik matahari untuk menambah imun tubuh kita untuk melawan virus, membunuh virus yang ada di tubuh kita itu dengan cara berjemur. Nah, kita sebagai pramuka juga bisa berjemur, ya, bisa berolahraga, dan juga bisa berkarya. Pramuka itu tidak habis pikir, tetap produktif. Jadi misalnya kegiatan semacam membuat tenda atau berkemah di rumah, tidak di dalam rumah tapi di halaman rumah, membuat tenda. Kita juga berlatih mencari bahannya untuk tenda itu, ya, bambu atau kayu kita mencari di luar.
kan kita sudah jalan. Kita berjalan, olahraga. Jalannya berarti di tempat yang terik. Kita sudah berjemur, membuat, kita juga ikut tali, menali. Itu sudah melatih kreativitas kita dalam pramuka. Kita pramuka itu dengan tali. Membuat apa? Bivak kecil. Nggak punya mantel Pak, pakai banner, nggak masalah. Berarti kita membuat sebuah tenda yang nyaman. Kita buat berkreasi, kita ya mungkin 1 hari lah kita berlatih di situ. Itu juga selain membuat dari tenda atau dari bivak itu sendiri, kita sudah bergerak mencari bambunya. Kalau saya di Munjungan ya masih banyak dahan-dahan kita cari di samping-samping rumah. Ya pagar-pagar kita babat lah, nggak masalah. Yang penting kita bergerak, olahraga, menumbuhkan imun tubuh kita. Berikutnya juga bisa latihan survive-nya adalah masak. Masaknya ya kita menggunakan yang ada di sekitar rumah, yaitu memasak menggunakan batu, tungkunya batu. Kalau nggak ada batu kita pakai bata. Wadahnya kita menggunakan kaleng biskuit. Kan setelah hari raya kan masih ada kan di rumah wadah-wadah biskuit dari kaleng. Ya kita gunakan itu, kalengnya ada, kita gunakan. Menanak nasi di kaleng itu. Kan kita nggak punya nesting. Mungkin nestingnya ada di sekolahan, ya kan? Kita gunakan itu. Berikutnya menanak sayuran. Kita cari apa yang ada di samping rumah. Sayuran apa? Ada bayam ya bayam, kangkung-kangkungnya seadanya, kita survive yang ada di situ. Ya. Dinanak, dimakan. Nanti juga bisa untuk daun ini enak. Pada waktu besok kamu COVID ini hilang, ada penjelajahan lagi, atau ada lomba pramuka lagi, atau kemah lagi, pada waktu masak menggunakan itu. Daun apa yang kalian buat tadi? Ini enak ini, nggak beracun. Nah, itu kreatif di situ bisa digunakan. Lalu membuat pionering. Membuat pionering itu ya kalau kita menggunakan tongkat kan otomatis tongkat. Kalian tahu, kamu di rumah tongkatnya aja 1 mungkin 2. Yang banyak di mana? Di sekolahan, ya kan? Nah, iya di rumah pakai apa? Yang paling mudah yaitu pakai lidi. Atau bahasa kerennya kemudian bahasa Inggrisnya sodo. Nah, pakai sodo atau lidi. Kita tali di dalam tenda tadi, dalam buat bivak tadi. Itu buat kreasi. Ya, buat miniatur pionering. Kalau nggak ada lidi ya kita gunakan tusuk sate. Ya, mudah itu, banyak tusuk sate itu. Tusuk sate. Itu bisa. Kita latihan tali biar nggak lupa. Jadi survival di situ survival yang kita berada di alam terbuka tapi di sekitar rumah. Karena masa pandemi itu kita nggak boleh kemana-mana. Ya, kita hanya melalui seperti ini, video call seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan seperti itu. Ya, jadi membuat pionering, apa kita buat? Ya apa? Mungkin kamu bisa membuatnya menggunakan alat transportasi dari lidi tadi. Bisa hewan, burung. Nah, itu bisa gunakan mengisi waktu luang yang ya mungkin kita terbiasa di luar, di dalam rumah ngapain? Buat itu. Jadi survive di situ adalah semacam mereview kembali kegiatan-kegiatan kita yang kemarin kita gunakan tapi lupa, supaya tidak hilang maka kita revisi ini. Jadi survive di sini adalah survive apa yang ada di sekitar rumah kita gunakan materi, kita gunakan belajar untuk menambah ilmu kita, yang merefresh kembali ilmu yang hilang kemarin dengan hal-hal yang ada di kita. Itu namanya survival tentang pramukaan. Kalau kita ke hutan, survivalnya beda lagi, ya kan? Iya, itu survival ke pramukaan. Itu seperti itu. Jadi di sini juga bisa untuk kita itu mengagendakan. Jadi dari survive tadi juga kita bisa kita tulis, ya kan?
Jadi hasil-hasil itu bisa kita gunakan di survive tersebut. Nah, yang berikutnya, yang kelima, yaitu tentang bereksperimen atau belajar hal-hal yang baru. Eksperimen di rumah. Yes, bukan pramuka itu harus punya ide-ide kreatif, ide cemerlang. Nanti harus punya, apalagi Dega harus punya kreativitas sebuah karya yang nanti kita akan sampaikan di waktu kita berkumpul atau selesainya pandemi ini. Misalnya, yaitu kita itu bisa membuat eksperimen-eksperimen, membuat daur ulang dari suatu karya, atau yang sering koreo tentang panitia IEL biasanya itu buat koreografi IEL, membuat lirik-lirik lagu IEL itu sangat bagus sekali, ya. Itu bisa digunakan di situ. Ya. Nanti belajar dulu. Misalnya kita bereksperimen tentang memasak, ya. Kita gunakan misalnya batu bata kita masukkan ke dalam minyak gas, yang lebih keren itu minyak tanah. Dimasukkan lagi ke dalam pelumas atau oli. Nanti batu bata. Ada juga nanti serabut kelapa. Kita masukkan ke dalam gas atau minyak tanah pada oli. Yang terakhir adalah arang. Sama, minyak gas sama oli. Nanti kita cek mana yang lebih lama hidupnya. Dari eksperimen itu kita gunakan. Dan nanti mana yang lebih cepat menanak nasinya. Itu kita bisa gunakan. Nanti pada waktu kita kumpul dengan teman-temannya waktu jelajah, menggunakan serabut kelapa dimasukkan ke dalam gas. Itu lama, berapa menit. Lalu daripada kita nanti membawa, ya biasanya kan kita membawa galon, tabung gas, melon gitu. Kan berat. Kita menggunakan eksperimen itu, kita menggunakan yaitu yang namanya eksperimen kita, yaitu serabut kelapa misalnya serabut kelapa yang paling lama dan cepat hidupnya. Itu kita gunakan. Yang pertama. Kemudian eksperimen lagi. Kita bisa menggunakan yang biasa sering YEL, panitia YEL. Kita bereksperimen. Nah, itu kamu di situ berkoreografi lagi di situ membuat eksperimennya. Jadi kita gunakan koreo. Kita nyanyi sendiri, nyanyi. Ya. Lalu, kok bagus kita tulis. Lalu dikoreokan grafis sendiri. Seperti ini. Nah, itu bisa untuk nanti bahan untuk kita masuk di kehidupan yang normal. Yang biasanya yang Dega menjadi ketua panitia penutupan. Misalnya penutupan Persami. Kan pasti ada api unggun. Nanti bagi yang kreatif adalah bagaimana api unggun itu bisa mewah. Nanti kita bereksperimen di rumah. Dibuat apa toh? Api unggun nanti akan dibuat bagaimana? Apakah ada air mancurnya? Apakah meledak? Itu kamu bisa menggunakan eksperimen di situ. Di rumah kita gunakan alat apa yang biar seperti air mancur tapi tidak mengeluarkan biaya banyak. Menggunakan barang-barang apa ya kita gunakan dari internet, kita eksperimenkan, kita coba-coba. Misalnya seperti itu. Bisa pakai soda, pakai apa? Bagus. Nanti kamu eksperimenkan di rumah, nanti pada waktu pandemi ini hilang, kita gunakan kepada teman-teman kita yang ada di Dega, besok untuk penutupannya, api unggunnya menggunakan ini, eksperimen dari saya. Kita coba. Nah, itu bisa digunakan hal yang baru. Kita juga percobaan-percobaan, kita bisa. Nanti enggak monoton itu saja. Jadi di rumah itu untuk mengisi waktu pandemi ini ya kita gunakan eksperimen-eksperimen yang
bisa kita buat di rumah, nanti kita bisa tularkan kepada teman-teman yang lain. Berikutnya yaitu nanti ada 5. Yang keenam, di masa pandemi ini untuk mengisi produktivitas di tengah-tengah pandemi, yang keenam yaitu adalah kegiatan online. Ya, online. Jadi kita sekarang ini adalah memanfaatkan zaman modern. Jadi zaman milenial itu adalah identik dengan modern. Jadi kita gunakan media sosial. Online itu bisa kita gunakan ya media yang kita punya. Instagram, Twitter, Facebook, WA, ya. Kita bisa video callan seperti ini, kita bisa menggunakan seperti ini, kita bisa gunakan. Kita rapat secara daring, bisa kan? Anggota DIGA, ayo ketua DIGA aja ngajak rapat. Daripada di nganggur, ayo hari ini jam sekian kita rapat melalui daring. Seperti yang kita lakukan sekarang kan itu terbiasa, diajari untuk daring. Rapat. Ya. Bagus. Daring. Saling bertukar pendapat, mengagendakan hal-hal yang ada kemarin dan hari ini yang belum terlaksanakan apa kita gunakan untuk di media sosial yang bermanfaat. Nanti yang kita gunakan yang bermanfaat. Nah, yang kedua yaitu sebagai anggota DIGA kita harus kreatif. Produktif di daring itu juga menghasilkan income, terutama income pribadi maupun income dari DIGA. Semisal ya mungkin dari sini ada kan dari Kecamatan Kampak ada, Ganusari ada, Durenan, Pogalan, Bendungan, Trenggalek, Tugu, Karangan, Dongko, Pule, Suruh, Panggul, Munjungan, Patulimo, nah, itu semuanya. Dari semua kecamatan pasti memiliki sebuah karya. Semisal ini biasanya karya yang kerajinan. Dari mana biasanya kerajinan itu yang terkenal kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang terkenal kerajinan di mana? Karena betul, Gandusari. Teman-teman DIGA dari Gandusari membuat sebuah karya, lalu dipasarkan ke online. Ya mungkin dari DIGA nanti separuhnya harga masuk ke kas DIGA enak. Daripada kita mencari minta bantuan ke sekolahan, apalagi pandemi mau bantuan apa, kita kegiatan nggak ada. Membuat proposal mesti nggak direstui. Kas sudah habis. Salah satunya adalah dengan yang inovatif, yang kreatif. Misalnya membuat tunas kelapa. Tunas kelapa dari batok kelapa asli misalnya. Dibonsai. Tawarkan oleh teman-teman kita yang di DIGA. Yang dari Pule membuat bekasnya apa? Pule. Janggilan. Iya. Membuat janggilan rasa stroberi. Dipasarkan oleh teman-teman DIGA yang lainnya. Nanti bisa untuk income. Pendapatan yang membuat pendapatan juga di DIGA. Dimanfaatkan media sosial itu. Ini HP ini tidak digunakan untuk WhatsApp. Biasanya kan di grup WA uluk-uluk. Tahu uluk-uluk? Berbicara ya, tidak pada tempatnya. Misalnya ya guyon-guyonan kan lebih bermanfaat lagi kita gunakan media sosial yang bijak. Dari mana? Dongko misalnya. Dongko membuat kerajinan dari apa biasanya? Apa? Jaran mini. Oh iya, gantung kunci dari jaranan Turangga Yakso. Lalu kuncinya. Yang dari Watulimo membuat pentol ikan apa yang misalnya? Apa? Ikan mas. Yang aneh biar menarik ya. Itu misalnya pindang rasa coklat. Ya coba seperti itu. Kan seperti kreatif ya. Jadi digunakan sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Nanti bisa kita pasarkan di online. Ya, kita pasarkan di online. Karena apa? Nanti selain ini dibuat mainan juga bisa digunakan untuk ya mencari income dari
Dega itu sendiri. Ini tidak hanya untuk ya kita bermain-main Twitteran, pasti di sini Dega. Setiap pangkalan punya Instagram, ya kan? Ya ditaruhkan di Instagram, tapi ya berbau pramuka. Nanti logonya juga pramuka. Misalnya membuat kerajinan, ya nanti hasil karya Dega pangkalan mana. Membuat nanti apa? Nanti bendel kunci dorong kayak asok mini khas dari pangkalan mana, itu bisa, ya kan? Itu juga membuat kita tuh mudah, kita bisa terkenal, ya. Itu yang kegiatan online yang bisa kita gunakan. Saya juga tahu kelemahan dari online itu adalah yang pertama adalah biasanya kelemahan online itu adalah jaringan internet. Seperti saya di Munjuan itu kalau ada hujan itu internetnya sudah wis lemot. Apalagi hujan sedikit hilang internetnya. Jangankan internet, lampu saja pemadaman kalau di rumah saya. Memang resiko kendala-kendala di internet jaringan online itu seperti itu. Jaringannya lemot. Lalu kuotanya habis. Yang nggak punya kuota mencari wifi-nya juga kalau banyak yang pakai juga lambat. Lalu HP-nya tidak mendukung. Itu memang kendala-kendala kita di situ kendalanya itu. Bisa HP-nya tidak muat, kuotanya habis. Ya. Jadi di situ itu sangat mempengaruhi sekali. Apalagi kalau saya itu di daerah pelosok kabupaten. Nah, itu jaringannya sangat sulit sekali. Hujan sedikit mati, apalagi sekarang musim-musim hujan. Nah, sangat sulit. Ya, semoga aja pada waktu Dian Pinru ini tetap diberi kelancaran, baik wifi-nya maupun jaringannya maupun kuotanya, ya kan? Nanti saya harap kalian semuanya masih tetap semangat kan? Jangan patah semangat, tetap semangat. Kita kan sudah berjalan beberapa, ya kan? Iya, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, bahkan ada yang 3 sore untuk kita daring seperti ini. Ya, memang kita itu harus pandai-pandailah mencari sebuah ilmu dari beberapa segi, dari beberapa materi untuk kita sendiri yang kita ambil nanti di kemudian hari. Ya. Ya kan? Ya, untuk merefresh lagi. Mari kita berjargon lagi ya. Dian Pinru 2020 Kuartet Tenggarek Garuda. Gol, aktif, religius, unggul, disiplin, amasi. Sekali lagi, Dian Pinru 2020 Kuartet Tenggarek Garuda. Ya, bagus sekali. Ya, itu sebuah materi kita, tapi jangan sampai kita cuma berhenti di sini. Produktif itu adalah sebuah karya yang sangat-sangat kita sukai, sangat-sangat kita teladani di sebuah pramuka di masa pandemi ini. Apalagi kita seorang pramuka, ya kan? Semuanya Dega di sini, banyak yang Dega kan? Yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya, biasanya berkumpul dengan anggota-anggotanya lainnya untuk melaksanakan latihan LKBB, melaksanakan latihan yel-yel bersama-sama. Tapi dengan pandemi ini ditiadakan, tapi tetap kita berkreasi dengan poin-poin tadi. Masih kan enggak? Ada 6 cara untuk mengisi produktif di masa pandemi dan pramuka. Masih ingat? Yang satu adalah yakin bahwa pandemi itu akan hilang. Yang kedua adalah membaca. Yang ketiga menulis. Yang keempat survival atau melaksanakan kegiatan. Yang kelima eksperimen. Bagus. Eksperimen atau hal-hal yang baru. Yang keenam adalah memanfaatkan media online. Ya, itu materi 6 itu mohon nanti dicermati. Itu materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di lain waktu. Mungkin ada kurang lebihnya dari materi saya.
Itu materi produktif di tengah pandemi. Semoga saya pribadi minta maaf, ada kekurangan, kesalahan, baik ucapan maupun yang lainnya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kami pribadi minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.